Istana. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Ada istilah saum Sya'ban, ada istilah saum suror Sya'ban, dan ada saum nisfu Sya'ban. Saum Sya'ban ini diabadikan namanya di dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab saum ada bab saum Sya'ban, saum di bulan Sya'ban. Hadisnya Imam Bukhari menuliskan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saumnya saum tiap hari hingga kami berkata beliau tidak kunjung buka, dan ada bukanya tiap hari hingga kami berkata beliau tidak kunjung saum. Maksudnya, kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saumnya sudah tidak melihat lagi kategorisasi ketika ingin saum gitu. Tapi di setiap bulan itu ada bukanya, buka berapa hari, nanti saum lagi, ya, saum setiap hari. Kemudian fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum sempurna satu bulan kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak saum sunatnya kecuali di bulan Sya'ban. Ini dijadikan dasar dalil oleh Imam Bukhari dengan memberikan istinbat bab saum Sya'ban. Hadis lainnya disampaikan oleh Aisyah, masih dari Aisyah dari sanad yang lain, diriwayatkan juga dalam Sahih Muslim selain Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim ada dalam bab siyamin Nabi fi ghairi Ramadan, saum Nabi di selain bulan Ramadan. Kata Aisyah, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam saum satu bulan penuh yang lebih banyak saumnya dibanding bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saum Sya'ban kullahu. Arti asal kullahu itu keseluruhannya. Tapi tentu kata para ulama bukan berarti sebulan penuh, karena Aisyah sendiri di hadis yang tadi kan menjelaskan istakmala itu yang sempurna penuh itu hanya Ramadan.
Di luar itu tidak ada. Berarti makna kullahu itu hampir keseluruhannya, hampir sebulan penuh ya. Kalau dalam hadis Ummu Salamah, istri Nabi SAW yang lain, saya melihat beliau saum 2 bulan berturut-turut, Sya'ban dan Ramadan. Maksudnya tentu berdasarkan keterangan Aisyah, ada bukanya di Sya'ban itu 1 atau 2 hari ya. Sisanya Nabi SAW saum. Wa kana yaqul, tapi beliau juga bersabda, khudhu minal amali ma tutikun, pilihlah amal-amal yang kalian mampu, atau ambillah amalkanlah oleh kalian amal-amal yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, karena Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan. Wa habus sholat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maduwi ma'alaihi wa in qallat. Salat yang paling Nabi sukai adalah yang dawam meskipun sedikit. Wa kana idza shalla sholatan dawama 'alaiha, dan beliau itu apabila melaksanakan satu sholat, beliau pasti mendawamkannya. Maksudnya jangan kemudian langsung ingin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saum Sya'ban hampir sebulan penuh, bukannya cuma 2 hari misalnya. Arepek Ramadana gering. Karena kayak datunya sama sunat ka lampah pardu teu kasamut. Tawa juga nu di baju teu di calana cenanya. Jadi hati-hati kata Aisyah. Kemudian Aisyah menegaskan bahwa Nabi itu menyukai amal yang dawam meskipun sedikit. Awas jangan dibalik, amal yang sedikit dawam, yang dawam meskipun sedikit, meskipun mah tahap awal. Ya bagusnya banyak, itu bukan sedikit. Cuma memang bapak-bapak ibu-ibu rasakan kan, yang namanya amal itu nggak bisa sekaligus, bertahap gitu. Bapak ibu kan tersoleh jika ayeuna langsung banyak bertahap. Bertahap dulu sedikit demi sedikit lalu dawam. Nah nanti udah gitu pasti naik. Pasti naik. Kalau bapak ibu orang yang beriman itu selalu fazadathum imana wa yazdadal ladzina amanu imana wal ladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Orang beriman itu imannya zadat terus nambah. Mungkin bapak awalnya dulu yang penting sholat maghrib ke masjid, kenwe isama komoya Persib, menang deh hujan bang atau hujan mah. Udah gitu naik dengan sholat isyanya dawam, udah gitu naik dengan sholat subuhnya, terus nanti duhur dan asarnya. Ibu-ibu juga sama, penyakit ibu-ibu kan paling susah sholat tepat waktu bunya. Loba alasan pokoknya nama yo budak teh curik teu budak incu isi incu lo masak teh loba alasan lah ibu-ibu mah. Lalu kemudian nanti bapak-bapak ningkat dengan rawatibnya. Bukan rawatibnya saja, dengan tahiyatul masjidnya. Nanti ningkat dengan sholat tahajudnya. Sholat tahajud juga bertahap, ya. Mulai dari 3 rakaat dulu, ya, 5 rakaat sampai 11 rakaat.
bertahap. Mimitina 15 menit kuat nanti, tapi rutin. Lalu kemudian setengah jam rutin, terus sejam rutin, sejam setengah, 2 jam. Jadi kalau bapak-bapak sholat tarawihnya can 2 jam, ya can naik-naik berarti mentok. Gimana mentok ya can naik-naik. Nah, saum Syaban juga begitu, bisa disebut ini puncak ya, puncak saum. Karena Nabi Aisyah tadi kaitkan dengan saum Nabi. Sudah saum stabil dulu sepanjang tahun setiap bulan. Nanti dijelaskan di hadis Usama bin Zaid. Oh maaf, ini masih dari Aisyah di riwayat Muslim. Kalimatnya, walam arahu shaiman min syahrin qattu aktsara min siyami min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat beliau saum 1 bulan yang lebih banyak saumnya daripada bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullahu, beliau saum Sya'ban seluruhnya. Kana yasumu Sya'ban illa qalilan, beliau saum Sya'ban kecuali sedikit saja. Nah itu jadi maksud kullahu itu illa qalilan, kecuali 1-2 hari beliau buka, sisanya beliau saum Sya'ban. Dalam hadis Usama bin Zaid, Usama bertanyanya begini, Rasul, Anda itu kalau sedang saum tiap hari, lalu ketika buka tiap hari. Tapi baik itu di masa buka ataupun apalagi di masa saum, Senin Kamis itu Anda nggak pernah terlewat. Jinajan minggu ieu teh minggu buka, Senin Kamis mah saum bukanya Rabu, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin Kamisnya buka. Minggu depan minggunya saum, beliau saum sampai tiap hari, Senin sampai Ahad. Nanti terus Senin sampai Ahad. Hari pekan berikutnya kalau ada buka, Nabi buka, tapi Senin Kamisnya saum. Maka Nabi SAW menjawab, Senin Kamis itu hari di mana amal disetorkan kepada Allah, dan aku ingin ketika amal disetorkan itu aku dalam keadaan saum. Jadi kalau Bapak Ibu sudah Senin Kamis ya, itu sunnah Nabi ya. Dan saya sering ditanya, Ustaz cenah Senin Kamis teh sapaket? Setahu saya enggak. Untuk saum gitu nanaon. Senin saum Kamisna teu enggak apa-apa. Senin teu saum Kamisna, da cenah Ustaz Senin teu saum, naon urusanna? Dar-dar we da Kamis saum aja teh gitu. Enggak satu paket. Kecuali kalau ada dari lain yang saya belum tahu ya. Jadi Senin Kamis itu mandiri ya, karena di hadis Bulughul Maram juga Nabi membahasnya saum Senin saja, belum ada Kamisnya. Ketika Nabi ditanya, "Kenapa Anda merutinkan saum Senin?" Karena Senin itu istimewa, hari aku dilahirkan, hari aku diangkat jadi nabi ya. Maka aku ingin saum pada hari itu. Satu lagi, hari Nabi wafat juga hari Senin ya. Kemudian Usama nanya lagi, lalu kenapa 5 rakaat tasumu syahran minas syuhur ma tasumu min Sya'ban? Kenapa dari sekian bulan Anda itu hampir saum sebulan penuh di bulan Sya'ban? Jawaban Nabi ini yang sudah kita bahas dulu di pembahasan saum Rajab. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban. Itu kan bulan yang ada di antara Rajab wa Ramadan dan banyak diabaikan.
wa huwa syahrun turfa'u fil a'mali ila rabbil alamin. Sama jawabannya dengan Senin Kamis. Dalam satu bulan itu amal disetorkan oleh malaikat kepada Rabbul Alamin. Fa'uhibbu an yurfa amali wa ana shaimun. Saya ingin ketika amalku disetorkan saya dalam keadaan saum. Jadi saum Sa'ban itu alasan saum setiap harinya sama dengan alasan saum Senin Kamis karena amal disetorkan. Wallahu alam apa yang dimaksud disetorkan, pokoknya begitu saja Nabi menyabdakannya. Nah, dalam hadis ini berarti kata Ibnu Hajar juga jadi isyarat bahwa bulan Rajab itu banyak saum. Seperti Ramadan, cuma Sa'ban banyak yang abai, padahal cenah ini juga penting, makanya Nabi mengamalkan saum Sa'ban sampai sebulan penuh, kecuali ya beberapa hari saja. Jadi tetap sunnahnya ada bukanya. Ustadz cenah saum Sa'ban teh Senin Kemis boleh, Selasa Rabu juga, bahkan hari Jumat juga boleh. Kan yang dilarang saum hari Jumat itu adalah saum yang sengaja hari Jumat. Kalau saum yang ada niatnya, niat lain selain hari Jumat boleh. Illa fi saumin kana yasumu ahadun minkum. Kecuali ada saum lain yang memang diamalkan di hari Jumat boleh. Bapak-bapak juga kan bulan Ramadan hari Jumat saumnya. Saum. Kalau haram berarti haram buat Jumat saum. Ya. Termasuk pas tengah bulannya hari Jumat. Pira aku udah dicek celok. Ya. Tetap boleh saum termasuk di bulan Sa'ban, saum Sa'ban. Meski saya pribadi biasanya hari Jumat itu milih buka saum Sa'ban itu hari Jumat ya. Kemarin hari Jumat saya belum saum karena memang juga lupa tanggal hijina tanggal sabara, ingat-ingat Sabtu kemarin mau saum, kata istrinya, Pak cenah ngecor mimpi omongan keur ngecor cenah saum. Insyaallah yang mulai hari ini dan seterusnya. Biasanya tiap bulan ya buka 3 hari lah, 3 hari kecuali kalau sakit ya. Jadi itu saum Sa'ban sunnah ya, silakan setiap hari. Lalu kemudian ada saum suror Sa'ban. Ini mah ada di Sahih Muslim. Suror itu arti asal suror itu sir, itu rahasia kan, tersembunyi. Kalau tidak awal bulan, akhir bulan. Tapi dalam hadis Imran bin Husain, Nabi SAW nanyanya akhir bulan kepada Imran bin Husain. Beliau tanya, asumta min surori Sa'ban, apakah kamu saum di akhir bulan Sa'ban? Kata Imran, la, tidak. Kata Nabi, ini hadisnya riwayat Muslim, fa idza aftarta fasum yaumaini, nanti kalau sudah Idul Fitri kamu saum 2 hari. Kenapa? Karena Imran bin Husain tukang saum, termasuk saum Sa'ban. Cuma 2 hari terakhir bulan Sa'ban beliau tidak saum. Kata Nabi, kalau begitu kodok cenah nanti pas bulan Syawal saum 2 hari, ngodoan saum suror Sa'ban. Ini jadi dalil boleh kodok saum sunat. Saya pernah ditanya, Ustadz, saya biasa saum Senin, cuma kemarin cenah ada jadwal badminton di kantor 17 Agustusan. Boleh cenah digeser ke Selasa? Boleh, silakan. Apa dalilnya? Ini di antara dalil. Kalau tiap Senin saya jadwal badminton gimana Ustaz? Boleh digeser ke Selasa. Bukan digeser, tama pindah saum jadi saum Selasa.
Masa saum Senin poe Salasa. Saum Salasa we tuh boleh Ustaz teh. Nyai saum mah prinsipna boleh kapanpun, saum mutlak kan. Nabi datang ke rumah Aisyah. Cenah aya naon yang sarapan? Enggak ada Nabi. Ah, udah kalau begitu mah saya saum aja. Jadi niat saumnya itu sudah waktu pagi, waktu sarapan. Karena nggak ada sarapan, saumun bapak sarapan naon tuh ayo tuh balik naon wae gawe teh cenah medsos wae cenah. Kalau Nabi nggak ngambil pusing, oh nggak ada ya udah saya saum aja gitu. Itu kan saum tidak sengaja ya, atau saum sengaja di hari itu tanpa jelas kategorisasinya disebutnya saum mutlak. Nah ini saum suror Sa'ban. Kata Ibnu Hajar, kenapa Nabi menekankan saum suror Sa'ban? Untuk mengajarkan agar jangan ragu dengan hadis yang menyebutkan la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisaumi yaumin wala yaumain. Kalian jangan mendahului saum Ramadan dengan saum 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. 2 hari sebelum Ramadan atau 1 hari sebelum Ramadan. Illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu, kecuali seseorang yang sedang saum yang lain. Fal yasum dalikal yaum, silakan saum hari itu, meskipun itu 1 hari sebelum Ramadan, meskipun itu 2 hari sebelum Ramadan, silakan. Ramadan Salasa atau yang sekarang itu Sabtunya. Sekarang itu Ramadan Sabtu, berarti Kemis boleh tidak? 2 hari sebelumnya boleh kalau niatnya saum Kamis. Bahkan kalau dikaitkan dengan saum suror Sa'ban ini, bapak-bapak ibu-ibu boleh saum nanti hari Jumat, hari Kamis. Kenapa? Karena suror Sa'ban yang Nabi sangat tekankan. Jadi dari saum Sa'ban itu terutama 2 hari terakhir. Kalau tidak diamalkan dan bapak ibu sudah biasa saum sunat, kodoan gitu. Saya juga dulu awal-awal nikah begitu. Kata istri saya, Pak saum oge cenah ayeuna saum. Apan cenah 2 poe memehna mah teu kenging saum. Daripada engke di kodoan cete gitu. Ngaulang geus pun bojo. Ya ngajina cenah geus gitu. Nah inilah ya, tapi sekarang beliau udah paham ya, kesininya udah paham. Jadi daripada saya kodo nanti bulan Syawal, lebih baik saya saum sekarang tanggal 29, 30 Sa'ban, besoknya Ramadan, nggak apa-apa ya. Itu namanya saum suror Sa'ban, sampai dijadikan judul khusus di dalam Sahih Muslim. Kemudian yang ketiga, saum nisfu Sa'ban. Di sini harus dibedakan dulu antara nisfu Sa'ban dan saum nisfu Sa'ban. Hadis-hadis tentang fadilah nisfu Sa'ban sahih ya. Baik Syekh Shu'aib Al-Arnaud, baik Syekh Albani, apalagi Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar. Saya pakai sebut apalagi karena Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu doib-doib ge hadis kalau terkait padilah amal. Padilah amal teh amal-amal baik yang seandainya tidak ada hadisnya pun boleh diamalkan gitu. Siga bapak ngadoa, ya Allah tolong cepat lunaskan utangku, atau tong etalanya eta madaya dina hadis, ya Allah tolong luluskan anak saya yang sekarang mau menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Berdoa begitu boleh nggak Pak? Aya dina hadisna teu aya. Doib-doib oge ini hadis dina bab eta mah. Itu doib-doib acan ge teu nanaon. Saum juga begitu, salat juga begitu.
Sholat itu kapanpun bapak mau sholat silakan, boleh sholat mutlak. Saum itu hari apapun ibu bapak mau saum silakan, boleh. Hadis dhaif nage boleh, begitu prinsip di madzhab Syafi'i. Komo lamun aya hadis dhaifna gitu. Komo yang menyarankan padilah amal. Apalagi hadis sahih. Ya, itu yang dimaksud dhaif ge hadis di madzhab Syafi'i. Ya. Kata Imam An-Nawawi, Imam Syekh Albani dan Syekh Syuaib Al-Arnaud, memang hadis-hadis padilah nisfu Sa'ban itu ada kelemahan, tapi kalau digabungkan jadi kuat. Al-haditsu dha'ifa yuqawi ba'duha ba'dan. Hadis-hadis dhaif itu para ulama sepakat kalau digabungkan jadi saling menguatkan, sahih. Apa hadis yang sahih itu? Dalam Sahih Ibnu Hibban, Nabi SAW bersabda, yatla'ullah ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah menampakkan dirinya, tentu tanda kutip. Yang dimaksud bukan berarti Allah menampakkan dirinya, menampakkan rahmatnya, magfirahnya. Dan di sini kemudian yang dimaksud magfirahnya di setiap malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Beliau dia mengampuni semua dosa hambanya, illa li musyrikin, kecuali hamba yang masih mengamalkan amal-amal syirik, sigananya kadukun, percaya jimat batu ali. Aik pakai batu alina mau boleh silakan, ngan eta ku percayana. Au musahinin, atau orang yang sedang bermusuhan. Makanya cepatnya hilangkan tuh sifat permusuhan dalam hati, yang rugi ka urang. Da batur ngamusuhan ya bae, batur ngamusuhan urang to ngamusuhan. Tentunya bermusuhan di sini bermusuhan yang haram. Ari bermusuhannya orang kafir mah wajib. Ya, wajib atuh aduwullah, masa aduwullah tadi musuhan. Meskipun musuh kan adab-adabnya ada, ya, tetap berbuat baik mah ada. Jadi keutamaan nisfu Sa'ban itu di malamnya, enggak ada di siangnya. Apa yang harus dilakukan di malam yang mulia itu? Lakukan amal-amal yang maksimal. Berarti bapak yang biasa ngaji Quran setengah jam, sejam. Sholat tahajud yang biasa setengah jam, sejam. Tidur yang biasanya dog. Nah, wirid dulu banyak wirid sebelum tidur itu. Termasuk sodako di malam harinya, onang tata tangga ayo urang makan ya, atau yang saum nanti bukanya di rumah saya. Nah, begitu. Kalau saum nisfu Sa'bannya gimana? Ada hadisnya dhaif, ya. Yang hadis dhaif itu intinya menekankan bahwa saum nisfu Sa'ban itu akan diampuni oleh Allah dosa-dosa orang yang mengamalkannya. Tapi ya, meskipun dhaif kan kembali ke dalil umum saum tengah bulan bayah. Ya. Ustaz cenah saum nisfu Sa'ban. Anama cite nisfu Rajab, nisfu Muharram, nisfu Rabiul Awal. Saum biasa bapak-bapak juga sama kan ya. Biasa saum tengah bulan. Ya. Pedah dulu mau ada kegiatan di Tamdul Mubaligin baksos. Cenah poe Minggu tuh cita tong tanggal sakitulah pas-pasan anak bula ieu cita nisfu Sa'ban cita gitu. Cenah usah saum nisfu Sa'ban, nah make jeung molotot cita nama nisfu Sa'ban, nisfu Rajab, nisfu Muharram, Rabiul Awal. Oh nyanya cenah. Tengah bulan kan biasa kita saum. Atau bahkan saum Sa'ban secara keseluruhan itu juga dibolehkan, buka beberapa hari saja. Nah itu ya. Kemudian memang ada hadis dhaif tentang sholat raghaib. Ya.
Nah, di sini Imam An-Nawawi mengatakan fa sholatur raghaib 12 rakaatan. Salat raghaib 12 rakaat. Maaf, salat nisfu Sa'ban. Pada malam pertama Jumat, malam Jumat pertama Rajab, wa sholatun nisfi mi'ata rakaah. Salat nisfu Sa'ban 100 rakaat. Lailatan nisfi Sa'ban wa huma bid'atani madhmumatani munkaratani. Keduanya bid'ah yang jelek, yang munkar. Karena hadis-hadisnya hadis munkar, hadis-hadis yang lemah. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu, memang bagi yang kurang paham ilmu hadis bingung. Cenah Ustaz tadi doif ya hadis, ainu ya cenah bid'ah. Kalau doifnya doif di wilayah hafalan, yang doifnya tidak parah, itu biasa diamalkan. Tapi kalau doifnya di wilayah akhlak, munkar, pemalsu, munkar itu pemabuk atau orang Syiah, orang Ahmadiyah, itu memang para ulama menutup rapat-rapatnya hadis-hadis yang munkar, hadis yang matruk, yang maudhu, ya. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikitnya menjadi panduan amal bagi kita di bulan Sya'ban ini. Dan jika ada pertanyaan, mangga saya persilahkan. Mangga Bu Haji. Tadi ada saum yang dikerjakan oleh Rasul, dasarnya adalah pada hari kelahiran beliau, yaitu pada hari Senin. Nah, di antara kita juga ada yang mengamalkan saum kelahiran. Apakah itu masih dibolehkan atau tidak? Tidak ya, saum modal mah saum jahiliyah, banyak tradisi jahiliyah. Ini yang istimewa itu kelahiran Nabi, bukan kelahiran kita, ya. Jadi yang istimewa itu hari Senin, ya. Kecuali kalau bapak ibu kebetulan lahir hari Senin. Tapi bukan karena kelahiran bapak ibunya, tapi kelahiran nabinya. Dan ini yang sering dijadikan dalil oleh rekan-rekan kita merayakan Maulid Nabi, karena kelahiran Nabi itu istimewa. Iya, istimewa, kita sepakat, ya. Dina lagu nagenya Yaumul Wiladah kal bidayah. Nisa sabian, ya. Jadi tapi keistimewaannya ya sebatas diajarkan dalam syariat. Hemat saya apa? Saum Senin. Jadi saya saum Senin di bulan Mulud itu muludan syariat, ya, muludan syar'i, ya. Selebihnya dari itu ikhtilaf lah. Kalau saya tidak mengamalkan bukan berarti saya menghina. Bapak-bapak yang mengamalkan juga nggak usah menghina kami-kami yang tidak mengamalkan. Begitu Bu Haji, ya. Jadi betul itu istimewa, tapi kelahiran nabinya, bukan kelahiran kitanya. Dan oleh karena itu tidak ada satupun diriwayatkan para sahabat saum wadal, nggak ada diriwayatkan. Para ulama nggak ada. Itu hanya khusus kelahiran Nabi istimewa, ya. Ada lagi? Tidak ada. Baik, cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.